rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna fahma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. وفقنا إلى ما تحب وترضاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, Ustaz Abdul Fatah, biar saya baca dulu ya. Kita, Tafadhol Syekh. ya, eh, Bismillah. Kita sekarang, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita baca suratul Fatihah, surah pembuka. Semoga dengan membaca suratul Fatihah, Allah memberikan keterbukaan hati untuk kita semua, diberikan keterbukaan barokah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita minta misla sawabiha li al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa li masyayikhina wa li asatizatina wa li muallimina wa khasatan guru kita Prof. Muhammad Nasrani M. Soleh dan guru-guru yang lain semuanya. Likulli minna ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abdul Fatah nanti bantu ini ya, terima gitu ya masuk. Oke. Eh, Siap s- Syekh, siap. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat dari adab atau etika seorang mustafti, orang yang meminta fatwa, meminta pandangan hukum kepada mufti. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan ini adalah etika yang keempat. Ar-rabi'atu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala Ar-rabi'atu idza idza ikhtalafa alaihi fatwa muftiyaini. Idza ikhtalafa alaihi fatwa muftiyaini fa fihi khamsatu aujuhin lil ashabi. Apabila seorang mufti, seorang mustafti, peminta fatwa, menerima fatwa yang berbeda dari dua orang mufti, maka seorang mustafti dalam menyikapi kenyataan ini ada 5 pandangan ulama, pandangan ashabul wujuh dari eh, pengikut Imam Syafi'i rahimahullah taala. 5 pandangan itu apa? Ahaduha ya'khudhu bi aghlaziha. Pandangan yang pertama adalah seorang mustafti itu mengambil pendapat yang paling berat, ya, yang paling eh, apa bahasa lainnya ya, yang paling ketat ya, yang paling ketat di antara dua pandangan yang dari dua fatwa yang dia terima dari dua mufti yang berbeda. Wasani menurut pendapat kedua bi akhaffihima. Dia mustafti ini mengambil pendapat yang paling ringan dari keduanya. Wasalisu pendapat yang ketiga yajtahidu fil ula fayakhudhu bi fatwal yajtahidu fil aula, ya. Fayakhudhu bi fatwa al-a'lami al-awra'i kama sabaqa idahuhu. Menurut pendapat yang ketiga, seorang mustafti melakukan ijtihad. Ya, ijtihadnya mustafti ya, bukan ijtihadnya mujtahid ini. Melakukan ijtihad tentang mana pendapat yang lebih utama. Nah, caranya dia mengambil fatwa dari mufti yang lebih alim
Di samping itu, mufti tersebut lebih warok, sebagaimana yang sudah dijelaskan, sudah berlalu penjelasannya. Ya, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menerima penjelasan bahwa ketika ada mufti yang warok dengan mufti yang alim, bagaimana? Antara mufti yang a'lam dan aurok, ya sama-sama warok, tapi satunya lebih a'lam. Kayak yang didahulukan yang a'lam tadi. Tapi kalau di sini dijelaskan, dia mengambil fatwa dari mufti yang lebih alim, juga lebih warok. Waqtarahu as-Sam'aniyu al-Kabiru. Pendapat ini dipilih oleh Imam As-Sam'ani al-Kabir, Imam Sam'ani yang bapaknya ya. Wa nassa asy-Syafi'iyyu radhiyallahu anhu ala mislihi fi al-qiblati. Imam Asy-Syafi'i menaskan atau ada pernyataan dari Imam Syafi'i, nas Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu seperti penjelasan ini mengenai kiblah, bukan kublah ini ya, Ustaz Abdul Fattah. Ya, kiblah fil kiblati, maksudnya dalam ijtihad menentukan arah kiblat ya. Seorang yang tidak tahu arah kiblat, entah itu dia di laut, di hutan atau di tempat yang tidak bisa menentukan arah kiblat, kan dia boleh berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Nah, penjelasan mengenai arah kiblat ini sama dengan seperti ini, begitu kurang lebih. Warabi' warabi'u, pendapat yang keempat menyatakan yas'alu muftiyan akhara fayakhudhu bi fatwa man wafaqahu. Nah, menurut pendapat yang keempat, seorang mustafti ini ketika dalam kondisi mendapatkan dua fatwa yang berbeda dari dua mufti yang berbeda, maka dia bertanya ke mufti lain. Berarti ini mufti yang ketiga ya. Bertanya ke mufti lain berarti mufti ketiga, lalu dia mengambil fatwa dari orang yang sesuai dengan fatwa mufti yang ketiga ini. Jadi misalkan dia meminta fatwa kepada mufti A dan mufti B, mufti A pendapatnya A, mufti B pendapatnya B. Untuk menguatkannya dia menanyakan ke mufti C. Ternyata pendapat mufti C ini sama dengan mufti A, maka diambillah pendapat mufti A itu. Nah, jadi dia menjadikan mufti yang ketiga ini sebagai penguat salah satu dari dua pendapat sebelumnya. Wal khamisu, dan pendapat yang kelima, yatakhayyaru fayakhudhu biqauli ayyihima syaa. Yutakhayyaru. Yutakhayyaru fayakhudhu biqauli ayyihima syaa. Menurut pandangan pendapat yang kelima, seorang mustafti atau orang yang meminta fatwa ketika menghadapi kasus seperti ini, maka dia diberikan pilihan untuk mengambil pendapat dari mana saja antara keduanya yang dia mau. Jadi ketika mustafti meminta fatwa kepada dua orang mufti dan ternyata fatwa dari dua orang mufti itu berbeda, maka menurut pendapat kelima ini dia boleh memilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa hadza huwa as-sahihu inda Syekhi Abi Ishaq Asy-Syirazi al-Musannifi. Inilah pendapat yang sahih kata Imam Nawawi menurut pandangan Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, musannif kitab Al-Muhadzab. Ya, maksudnya di sini musannif ini adalah musannif kitab Al-Muhadzab. Karena kitab Adabul Fatwa ini kan bagian dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi Imam Nawawi posisinya sebagai syarih, pensyarah kitab Al-Muhadzab. Nah, musannif dari Al-Muhadzab itu adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Wa inda Al-Khatib Al-Baghdadi. Begitu juga pendapatnya Al-Khatib Al-Baghdadi sama dengan Abu Ishaq Asy-Syirazi, yaitu menyatakan seorang mustafti tersebut diberikan pilihan untuk memilih salah satu dari dua pendapat mufti yang berbeda tersebut. Wa naqalahu al-Mahamiliyu fi awwalil majmu'i an aksari ashabina. Dan pendapat ini juga oleh Imam Al-Mahamili, dikutip oleh Imam Al-Mahamili di awal Al-Majmu',
Yang dikutip itu isinya adalah bahwa kebanyakan ashabina mazhab Syafi'i berpendapat seperti pendapat ini. Waqtarahu sahibu Syamili fima idza tasawa al-muftiyani. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Sahibu Syamil. Ya, Sahibu Syamil siapa ya? Ya, Syamil. Siapa Mbah Mahmud? Mungkin Mbah Mahmud dapat memberikan penjelasan nanti ini. Dipilih oleh Sahibu Syamil bahwa ini pendapat yang lebih yang sahih. Tapi dengan catatan fima idza tasawaya tasawa al-muftiyani. Dalam hal apabila dua orang mufti ini setara fi nafsihi dalam pandangan dirinya. Wa qala asy-syekh Abu Amar Ibnu Salah ya mengatakan al-mukhtar anna alaihi ayyabhatha anil arjahi fayamalu bihi fa innahu hukmu ta'arudi fayabhasu anil awsaqi minal muftiyaini fayamalu bi fatwahu. Yang pendapat yang terpilih adalah bahwa ada kewajiban bagi seorang mustafti untuk mencari tahu tentang mana pendapat atau pandangan yang lebih kuat ketika ada dua pendapat berbeda atau dua fatwa yang berbeda yang dia terima. Lalu setelah menemukan mana pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, fayak malubihi, maka dia memakai pendapat yang lebih rajih tersebut. Yang seperti ini adalah hukum ta'arud, hukum ketika ada kontradiksi, pertentangan antara dua hal. Maka fayabhasu anil ausak. Maka seorang mustafti ini harus mencari tahu siapa yang paling sikoh, yang paling bisa dipercaya di antara muftaya ini, di antara dua mufti. Lalu dia memakai pendapat dari yang eh, terpercaya tersebut. Wa illam yatarajjah indahu ahaduhuma istafta akhara. Dan jika ini ahlan wa sahlan Prof sudah datang ya. Kita lanjut baca dulu Lanjut sedikit aja. ya. Wa ilam yatarajjah indahu ahaduhuma istafta akhara. Ketika tidak ada yang kuat, yang lebih unggul menurut pandangannya dari salah satu dua mufti itu, maka dia meminta mufti yang lain, minta fatwa kepada mufti yang lain. Wa amila dan dia berbuat mengamalkan di fatwa man wafaqahu sesuai dengan fatwa orang yang sesuai dengannya. Berarti sama kayak yang tadi ya. Fa in ta'azzara dzalika wa kana ikhtilafuhuma fit tahrimi wal ibahati wa wa qabla al-amali ikhtara at-tahrima fa innahu ahwatu. Namun jika uzur tidak memungkinkan hal tersebut, artinya melakukan pentarjihan, lalu ternyata ikhtilaf perbedaan antara dua mufti itu adalah tentang yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Dan dia belum melakukan, belum mengamalkan pendapat tersebut, pendapat yang berbeda tersebut. Maka seorang mustafti itu memilih pendapat yang mengharamkan. Kenapa? Karena yang mengharamkan itu yang lebih hati-hati, yang lebih mencakup. Wa intasa waya min kulli wajihin khayyarnahu bainahuma, dan jika keduanya setara dari segala sisi, ya, kalau mufti itu keduanya sama dari segala sisi, khayyarnahu, maka kami, kata masih kelanjutan ungkapan Ibnu Salah ya, kami memberikan pilihan kepadanya antara dua orang tersebut kalau setara. Wa in abaina at-takhyira fi ghairihi ah, li'annahu daruratun wa fi suratin nadiratin. Gimana nih? Dan jika
kita tidak memberikan pilihan, wa in abaina, abaini Di eh, masalah lain ini tidak di ini saya ah, tidak ada pilihan kalau di masalah lain. Khusus oh, masalah ini di diberikan pilihan gitu. ya, di masalah lain kita tidak memberikan pilihan gitu ya. Fi ghairihi dalam persoalan lain karena ini adalah kondisi darurat dan ini terjadi pada persoalan yang nadiroh, yang jarang terjadi. Ya. Qala Syekh Abu Ammar Ibnu Salah, masih lanjutan lagi pernyataan baru dari Imam Ibnu Salah. Summa innama nukhotib bima dzakarna al-muftiyin. Nah, penjelasan di atas, kami hanyalah bermaksud mengkhitob atau menyampaikan penjelasan ini sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas adalah ditujukan kepada muftiyin, para mufti. Muftiyain saya Ya. Ah? dua mufti yang di atas ya. Eh, dua mufti ya. Iya. Oke. Summa innama nukhotibu bima dzakarna al-muftiyaini. Kemudian beliau menjelaskan kita menghitob tentang apa yang telah kita jelaskan tadi itu kepada dua mufti. Wa amal amiyah alladhi waqa'a lahu dzalika fahukmuhu ayas'ala an dzalika au al muftiyaini au muftiyan akhara wa qad arsyadna al mufti ila ma yujibuhu bihi. Oke. Adapun orang awam, orang kebanyakan yang terjadi kepadanya persoalan di atas ya, menghadapi dua fatwa dari dua orang yang berbeda, maka hukumnya adalah dia menanyakannya tentang hal itu kepada dua orang mufti atau mufti yang lain dan telah kami berikan bimbingan kepada mufti tentang apa yang mesti dia jawab mengenai hal itu. Wa hadzal ladzi ikhtarahu Syekh Ibnu Shalah laisa biqawiyyin balil azharu, kata Imam Nawawi. Jadi dipintas disimpulkan oleh Imam Nawawi, pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Shalah Abu Amar ini, kata Imam Nawawi, laisa biqawi, bukanlah pendapat yang kuat, tetapi ini pendapat kaul azhar ya, kaul azhar. Ahadul aujuhi salasati wahya asalis wa rabi' wa khamis. Dan ini merupakan salah satu dari aujuh yang tiga. Dan ini yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Wa zahir, dan menurut kaul zahir, annal khamisa, bahwa pandangan yang kelima adalah yang paling azharuha, yang paling zahir. Yang kelima yang tadi ya. Yang kelima di mana seorang mustafti boleh memilih mana saja dari pendapat dua orang mufti tersebut. Li'annahu laisa min ahlil ijtihad. Kenapa dia boleh memilih dari mana saja dari dua pandang mufti tersebut? Karena si mustafti ini laisa min ahlil ijtihad, bukan termasuk orang yang punya kapasitas untuk melakukan ijtihad. Wa innama faradnahu ayyuqallida aliman ahlan lidzalik. Kita hanya mewajibkannya untuk bertaklid kepada seorang yang berilmu, ulama ya, yang memang pantas memiliki kapasitas untuk berfatwa. Waqad fa'ala dzalika, dan itu sudah dilakukan oleh seorang awam tersebut. Dia sudah bertaklid, bertanya kepada orang alim yang punya keahlian. Bi akhdhihi, yaitu dengan dia mengambil bi qauli man syaa minha, dengan mengambil pendapat dari mufti yang dia mau, eh, minha dari pendapat-pendapat yang ada. Jadi ketika dia memilih salah satu dari pendapat yang ada itu, dia sudah taklid kepada orang alim, orang berilmu atau ulama yang memiliki kapasitas. Wal farqu bainahu wa baina ma nassa alaihi fil qiblati anna amaratuha hissiyatun. Nah, kata Imam Nawawi, ada perbedaan antara persoalan ini dan persoalan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang kiblat, tentang ijtihad dalam menentukan arah kiblat, ada perbedaannya.
ada furuknya, yaitu bahwa tanda-tanda kiblat itu empiris, bisa ditemukan melalui panca indera. Faidraku sawabiha akrob. Oleh karena itu mendapatkan kebenaran arah kiblat itu melalui penelitian empiris atau mengukurnya dengan pendekatan empiris itu lebih dekat kepada kebenaran. Berbeda dengan dalam hal menentukan mana dua mufti yang lebih bisa dipercaya. Fayazharu atafawutu bainal mujtahidaini fiha. Maka jelaslah adanya tafawut, dua perbedaan, dua ya, dua kapasitas yang berbeda antara dua orang mujtahid dalam persoalan tersebut. Wal fatawa ada dalam mujtahidain fiha fil kiblah ya. Maka jelaslah perbedaan antara dua orang yang berijtihad dalam masalah kiblat, arah kiblat. Wal fatawa amaratuha ma'nawiyatun fala yazharu kabiru tafawutin bainal mujtahidaini wallahu alam. Nah, sedangkan fatwa ya mana yang lebih kuat antara dua orang mufti di hadapan seorang awam, tanda-tandanya itu adalah maknawi, bukan hissiyah, tidak bisa dilihat secara empiris, tidak bisa ditemukan secara empiris. Maka tidak bisa tampak atau tidak bisa jelas besarnya perbedaan antara dua orang yang melakukan ijtihad dalam memilih dua fatwa yang berbeda dari dua orang mufti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita persilahkan kepada Prof. Yai Asrul Ni'am Soleh untuk memberikan penjelasan. Prof. Oke, ya, suara saya bisa terdengar ya. Bisa jelas, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Eh, Para dari Sindarisat beserta eh, Fatwa Insight, rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 20 Mei ya 2026, bertepatan dengan tanggal berapa ini Dzulhijjahnya? Tanggal 4 ya. Dzulhijjah 1447 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahim, kemudian mudzakarah, ngaji bareng kitab dalam acara Fatwa Insight yang diselenggarakan oleh Gus Fahim, rutinitas di Rabu malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Izin Amin, saya amin. enggak panjang, selesai salat asar nih mau ke Masjidil Haram ya. Tema kita terkait dengan istifta ketika ada perbedaan pandangan pada fatwa yang diberikan dari dua orang mufti. Nah, kalau prinsipnya mustafti datang kepada satu mufti, tapi mungkin kurang iqna, kemudian datang ke mufti yang lain, ada perbedaan di dalam menetapkan fatwanya. Nah, di dalam penjelasannya ini ada beberapa alternatif. Nah, mungkin nanti aplikasinya secara faktual bisa saya berikan contoh pada masalah-masalah fikih di masail hajj yang faktual, waqi'i, dan juga kontemporer. Bagaimana ketika penanya dan pemohon fatwa memperoleh jawaban dari dua mufti dengan jawaban berbeda.
Nah, bagaimana sikap kita ya? Ada beberapa alternatif. Tentu ini terkait dengan aspek akademiknya, tetapi di lapangan tidak serta-merta alternatif ini alal itlaq ya. Yang pertama ya khud bi aghlazihima, ngambil yang paling eh, ketat dengan prinsip kehati-hatian. Nah, ini dicontohkan biasanya kalau di eh, masail yang terkait dengan urusan ibadah, karena hukum dasar urusan ibadah itu adalah tauqifi. Hukum dasar ibadah itu adalah nggak boleh, maka patokannya adalah eh, soal aturan-aturan, bukan logika serta rasionalitas. Maka ketika ada aturan yang lebih ketat, kita ambil yang lebih ketat dengan prinsip apa? Kehati-hatian atau prinsip al-ihtiyat. Prinsip kehati-hatian atau prinsip al-ihtiyat. Mengambil pendapat yang ya lebih berat. Kalau lebih berat itu biasanya lebih hati-hati. eh, Sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan fiqhiyah. Contoh misalnya ketika menentukan mengenai tata cara penyembelihan az-zabihah. Al-qadru kadar yang mu'tabar secara fikih di dalam pengertian al-qat'u, batasan minimal atau ketentuan terhadap jenis urat dari hewan makulil lahmi yang dipersyaratkan untuk disembelih. Yang mana yang disembelih itu? Terdapat perbedaan pandangan fikih. Ketika ada mustafti dari penjagal, saya mau nyembelih sapi. Yang mana urat yang harus saya potong? Nah, terdapat perbedaan pandangan, setidaknya ada 3 pandangan. Yang pertama, 2 dari 4. Kemudian 3 dari 4. Jadi di urat yang ada di leher ini ada 4 urat atau 3 urat. Urat yang pertama al-hulqum, yang kedua al-mari, yang ketiga al-wadajan. Al-mari itu adalah saluran makanan. Al-hulqum saluran pernapasan atau tenggorokan. Kemudian al-wadajan, 2 urat saluran darah. Wadajan 2 wadaj itu yang satu masuk, yang satu keluar. Nah, terus yang mana yang dipotong? Ketika terjadi perbedaan pandangan, maka nah ini dengan prinsip mengambing yang aghlaz, ya sudah 3-3-nya dipotong. Atau kalau wadajan dihitung 2 urat saluran darah keluar dan masuk, berarti 4-4-nya. Itu cara mengambil yang aghlaz dan itu ahwat. Nah, dan itu ahwat. Sekalipun mungkin secara praktek yang lebih berat dibanding hanya memotong 1 urat dari 3 atau 2 urat dari 3. Nah, ini udah potong semua. Begitu potong semua, itu lebih hati-hati dan keluar dari perbedaan fikih. Dan keluar dari perbedaan fikih. Nah, itu al-akhdhu bil ahwat wal khuruju minal khilaf. Itu di dalam prakteknya ini diutamakan khususnya terhadap masalah-masalah ibadah. Masalah-masalah ibadah.
Tapi ada juga mengambil asani bi akhafihima, mengambil yang paling ringan. Nah, ini ada argumen fikihnya, bukan hanya sekedar wes pokoknya datang kepada salah satu mufti, dia pengennya A tapi kok jawabnya B, dia datang lagi ke A sampai dapat A. Nah, itu bukan mencari jawaban fikih, tetapi mencari pembenaran atas jawaban yang diinginkan. Nah, itu yang nggak tepat. Jawab dan milih yang paling ringan dengan asumsi si mufti memiliki kapasitas menjawab masalah, kapasitas secara seimbang di dalam menetapkan fatwa, bukan hanya sekedar mencari jawaban yang sesuai dengan selera, bukan hanya sekedar mencari jawaban yang sesuai selera. Nah, kemudian ini ada yang ketiga, yajtahidu fil aula. Yang pertama fil aula, berijtihad memilih yang lebih utama. Nah, kalau ini berarti si mustafti juga harus memiliki kemampuan dasar untuk menilai kapasitas si dua mufti. Kalau nggak mampu menilai ya jangan gitu. Yang poin ketiga ini diberikan opsi untuk memilih salah satu yang memiliki keutamaan. Nah, apa indikatornya? Ya ilmunya lebih dalam. Mungkin kalau sama-sama mondok di Lirboyo, yang satu 6 tahun, yang satu 8 tahun, yang satu, ya itu indikator-indikator yang menunjukkan al-a'lam. Ya, sekalipun belum tentu yang mondok lama lebih alim, tetapi bisa menjadi salah satu indikator awal. Kemudian al-aura yang lebih wirai. Nah, seperti saya sampaikan di berbagai kesempatan, al-ifta sebagaimana asyhada, di samping soal kompetensi juga kredibilitas. Kompetensi diukur oleh ilmu pengetahuan, kredibilitas diukur atas reputasi moralitas. Hatta menjaga hal-hal yang nggak patut secara awam dilihat bagi orang yang alim. Mungkin patut bagi orang awam, tetapi nggak patut bagi orang alim, dan itu dijaga. Wirai. Waktarahu as-sam'ani fil kabir. Berijtihad memilih yang lebih utama, lalu mengambil fatwa yang dari siapa? Dari mufti yang lebih alim, lebih wirai. Tapi poin yang ketiga ini harus ada ketentuan bahwa mufti mengerti dan tahu melihat siapa yang lebih utama. Nah, ini butuh pengetahuan sendiri. Kalau enggak, nah ini di dalam prakteknya, kalau terkait dengan pengetahuan, kita mengambil yang paling kuat dalil, tetapi kalau terkait dengan amal, itu mengambil yang paling hati-hati. Yang paling aghlab, yang paling berat, ketika itu masalahnya adalah masalah-masalah ibadah. Tapi kalau masalah-masalah muamalah, nanti poinnya adalah mengambil yang paling maslahah. Karena apa? Indikator urusan ibadah itu adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan itu diukur atas dasar apa? Atas kesempurnaan di dalam ketaatan. Al-khudu' wal-inqiyad. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau urusan ibadah itu kan lebih banyak hablum minallahnya, dan indikator akramnya kita sebagai
hamba itu adalah atqa, yang paling takwa. Nah, yang paling takwa itu ya yang paling bisa menjauhi yang syubhat. Nah, dan melakukan sesuatu dengan takalif secara sempurna. Sementara kalau urusan muamalah, relasi antar sesama manusia, hubungan sosial, hablum minan nas, didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada kemanfaatan dan juga kemaslahatan. Sejauh mana amal itu mendatangkan maslahat. Karena itu ketika terjadi benturan, ya dipilih yang paling maslahat. Kalau urusannya muamalah, jangan dibalik-balik. Melaksanakan ibadah didahulukan urusan kemaslahatan. Yang bisa jadi indikator kemaslahatan itu mauhumah. Jadi misalnya mau sholat jamaah, aduh ini benturan antara misalnya pakai koridor di masjid atau dengan cara nutup ya, nutup jalan, kemudian ditempatkan di atas karena luas. Pertimbangannya pertimbangan kemaslahatan teknis atau yang paling pas apa isu soal taruhlah dam yang sekarang nih yang lagi masalah cukup faktual ya, yang cukup faktual bahwa kemudian ada perbedaan fikih di belakangan. Kalau kita melihat dalil-dalil, pertimbangan yang mengedepankan aspek maslahat dengan mengalahkan pada aspek ketentuan itu sebagai ta'abudi, maka tentu yang maslahat itu dikesampingkan. Karena apa? Karena ini masalahnya adalah masalah ibadah. Semua sepakat bahwa hadyut tamattu itu masuk kategori jenis ibadah mahdah yang basisnya adalah dogma. Sebagaimana ibadah kurban. Nah, ini misalnya ya, contoh berikutnya. Ibadah kurban itu sebelum berbincang soal maslahah harus menjaga aspek ketentuan ibadahnya, yaitu iraqadidam dengan ketentuan doabitnya. Misalnya jenis hewan yang sudah ditetapkan. Jenis hewan itu tauqifi sifatnya. Bukan pertimbangan sekedar kemaslahatan duniawi memberikan asupan gizi misalnya. Bahwa di situ ada maslahat perbaikan gizi masyarakat, ada maslahat ekonomi bagi pergerakan roda perdagangan ternak misalnya ya. Tetapi itu side effect hikmah. Sementara jenis kurban sebagai bagian dari ibadah itu tauqifi, ibadahnya masuk ibadah mahdah. Nanti dagingnya dimanfaatkan atau tidak itu berikutnya. Tetapi pelaksanaan kurban sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, simbol ketaatan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah given. Ketentuan terkait dengan jenis, ketentuan terkait dengan tata cara, ketentuan terkait dengan waktu,
ini eh, bagian dari dogma. Mungkin ada yang melihat karena ada masalah yang hendak dituju, maka hewan kurban disembelih pada saat nanti udah nggak musim ramai. Sementara kalau tanggal 10, 11, 12, 13 itu oversupply gitu kan. Dagingnya banyak sekali. Nanti menumpuk, nggak termanfaatkan secara optimal. Ya sudah, untuk kepentingan kemaslahatan, maka disembelihnya di eh, bulan Muharram misalnya, atau tanggal 15 setelah orang-orang sudah menikmati daging pada peak seasonnya, biar merata. Mungkin dari sisi maslahahnya jelas iya, tetapi karena mengabaikan ketentuan yang bersifat syar'i, di mana ini ibadah masuk kategori tauqifi, yang nggak dianggap gitu, yang nggak dianggap sekalipun mungkin maslahahnya jelas, bukan maslahah yang nggak ada, memang jelas maslahahnya. Itu dari sisi waktu. Kemudian dari sisi jenis misalnya, ini kambing, kalau kambing Arab mungkin nggak banyak kolesterol, tapi kalau kambing Jawa ini banyak kolesterolnya. Sementara jamaah masjid di komplek perumahan yang sudah banyak pensiun itu tua-tua, ini rawan terkena kolesterol kalau diberikan kambing. Ya sudah, kita ganti saja pakai ayam atau pakai salmon aja deh, jauh lebih sehat. Ada maslahatnya, tetapi maslahat yang tidak sesuai dengan tuntunan dogma, aturan yang bersifat tauqifi ini, ya maslahahnya mulgo, nggak bisa gitu. Nah, itu yang korban. Nah, balik lagi yang soal dam, sekalipun memang ada khilaf di dalam penetapan fatwa. Nah, ini saya kira faktual ya. Kalau kita baca dan belajetin secara akademik ya, jenis hadyu tamattu ini tauqifi atau ta'akuli, ghairu ma'kulatil makna atau ma'kulatil makna. Hampir seluruh fuqaha menyatakan ini adalah tauqifi, ghairu ma'kulatil makna. Jenis hadyu tamattu ini bukan dam isa'ah, tetapi dam nusuk sebagai ibadah. Orang melaksanakan haji tamattu wajib menyembelih hewan dam. Nah, kewajiban menyembelih dam tamattu ini bukan karena dia salah melaksanakan ibadah haji dengan tamattu itu. Haji tamattu itu dibenarkan, sebagaimana dibenarkan juga dengan cara ifrad dan juga qiron. Tetapi kalau melaksanakannya dengan cara qiron atau tamattu, maka ada konsekuensi membayar dam. Nah, membayar damnya ini bukan karena salah, tetapi karena jenis ibadah. Itu semua sepakat. Nah, jenis ibadahnya apa? Itu adalah menyembelih kambing. Nah, di dalam pelaksanaannya ada ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang pertama terkait dengan waktu, ketentuan yang kedua terkait dengan jenis, ketentuan yang ketiga terkait dengan tempat. Kalau kurban tadi terkait dengan jenis, terkait dengan waktu. Tempatnya bisa di musola, bisa di masjid, bisa di lapangan, bisa di halaman, bisa di RPH. Kita orang Jakarta korban di Amerika, bolehkah itu? Boleh. Karena aturannya sepanjang memenuhi syarat. Waktunya disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 di Ayyamut Tasyrik. Jenis hewannya juga sudah ditentukan. Ada kambing,
kemudian ada sapi, unta dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan secara fikih. Nah, kalau yang hadiyut tamattu itu terkait dengan waktu, waktunya kapan? Ya setelah melaksanakan aktivitas umroh untuk ibadah haji tamattunya. Kemudian yang kedua, jenisnya kambing dengan syarat dan ketentuannya. Tempatnya di mana? Di tanah haram. Nah, ini poin yang menjadi salah satu ketentuan. Nah, terus ada muncul gimana kalau di luar tanah haram? Sekalipun taruhlah itu dianggap perbedaan pandangan. Ada perbedaan pandangan fikih. Memang faktanya ada ya yang ditetapkan oleh Tarjih Muhammadiyah, faktanya ada. Nah, ketika terjadi perbedaan yang seperti ini gimana? Nah, itu diatur ambil yang aghlaz. Kalau masalah ibadah, ambil yang aghlaz. Prinsipnya sih bahasa tepatnya kalau sekarang ini bukan yang berat, tetapi yang hati-hati. Al-ahwat. Begitu kita sembelih di tanah haram, nggak ada khilaf apa-apa. Nggak ada orang yang eh, merasa pandangannya bertentangan, nggak ada. Karena itu bukan ta'arud. Bukan ta'arud. Menyembelih di Indonesia itu bukan berarti juga akhaf. Nggak mesti. Misalnya apa? Yang diomongin soal harga. Enggak juga. Kita bisa lihat harga di Jakarta itu berapa sekarang kambing untuk korban. Berapa itu yang ditawar-tawarkan di lembaga itu? Di 3,5 krep, Prof. Tiga berapa? juta setengah. 3,5 juta, Prof. 3,5 juta. Itu ukuran normal ya. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede ya. Normal, Prof. Normal. Ya antara 3,5 sampai berapa? Yang ditawarkan itu ya, Sampai 7 taruhlah juta. ada 7 juta juga. Taruhlah diambil tadi itu 3,5 juta ya. 3,5 juta itu beli kambingnya, belum untuk kepentingan processingnya. Itu beli kambingnya kan 3,5 juta. Biasanya kalau ditempatkan di masjid misalnya ada biaya potong, bisa dibebankan kepada si mudhahi, bisa dibebankan kepada kas masjid. Ada pemotongannya atau ada tatawu orang relawan, tetapi ada biaya, ada yang harus dikeluarkan kan, memotong, kemudian nyincangnya, ngolahnya, baginya, sampai kepada orang yang berhak. 3,500 plus plus itu mungkin ya kurang lebih di angka 4 juta lah, taruhlah ya 4 juta, 4,5 juta. Nah, sementara kalau isu yang digunakan adalah isu mahal, kalau menyembelih di sini lewat lembaga resmi itu 720. 720 kali 46 sekarang 4,5 juta, 4,6 juta itu 7 kali 5 misalnya ya udah 3,5 juta. Nggak nyampe 3,5 juta bahkan. Dan itu jenis hewannya namanya khoruf. Domba yang gede. Kalau mau kecil sebenarnya ada maiz. Nah, jauh lebih murah. Nah, komponen 720 itu termasuk di dalamnya kambingnya, ongkos nyembelihnya, kemudian pencincangannya, pengolahannya, pengalengannya, sampai pendistribusiannya. Dan pendistribusiannya udah fikuli anha'il alam. Artinya kalau pertimbangannya misalnya maslahat ekonomi lebih akhaf, nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Di samping tentu ini lebih hati-hati. Nah ini aspek praktikal dari tuntunan ketika ada
fatwa dari muftiyain yang berbeda terhadap satu masalah, kita bisa identifikasi. Ini pertama masalahnya adalah masalah kelompok ibadah apa muamalah. Itu gampang-gampangannya dulu. Kalau masalahnya muamalah, ya sudah paling maslahah. Karena orientasi hubungan kemanusiaan itu didasarkan kepada kemaslahatan. Nah, ketika terjadi irisan antara masalah ibadah dengan masalah muamalah, dan punya dimensi muamalahnya lebih kuat, ya dilihat muamalahnya. Nah, ini contoh misalnya sodakoh kepada orang harus ikhlas. Nah, sodakoh soal keikhlasan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sodakoh memberikan manfaat kepada sesama itu hubungannya dengan sesama. Yang satu indikatornya adalah ketakwaan, yang lain indikatornya adalah kemaslahatan. Maka ketika terjadi benturan, ya sudah dilihat mana. Nah, kalau ini dilihat pada kemaslahatannya. Bisa jadi nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau nggak ikhlas cuma mendatangkan manfaat lebih utama, bisa lebih utama daripada nyumbangnya kecil, maslahatnya sedikit. Gitu. Sementara kalau ikhlas itu sesuatu yang perlu dilatih. Jangan nggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Wong ikhlas kok sedikit-sedikit gitu. Ikhlas kok sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, banyak aja. Nggak ikhlas nggak apa-apa. Dilatih. Nah, kira-kira nggak ikhlas. Ini berat saya ini nggak ikhlas. Nggak apa-apa. Tapi maslahatnya lebih luas. Begitu maslahatnya lebih luas, orang yang memperoleh maslahat dari sedekah kita akan mendoakan kita. Bisa jadi doa kita karena nggak ikhlas tadi, nggak mustajab. Tapi doa orang yang dibantu dengan memperoleh kemanfaatan atas sedekah kita, bisa jadi tembus langit. Itu. Jadi kalau masalah ibadah itu urusannya kan personal, hubungan kita dengan Allah, maka dipilih yang paling hati-hati. Apalagi urusan ibadah, kemudian kita memberikan garansi kepada orang. Kita sebagai imam diikuti, berarti kan kita sebagai garantor. Nah, aplikasinya dalam konteks fatwa halal. Kalau masalahnya itu hanya untuk kita, bisa jadi kita pilih sesuai dengan keyakinan kita dengan mengambil yang poin yang kedua misalnya akhaf. Tetapi begitu ini nanti dijadikan dasar untuk menetapkan kehalalan satu produk dan orang akan mengikuti atas penetapan kita, maka dipilih yang paling hati-hati. Dipilih paling hati-hati. Jadi beda antara untuk sendiri dengan untuk memberikan jaminan, garansi. Nah, kalau fatwa halal itu kan fatwa untuk menggaranti bahwa produk yang diaudit oleh auditor, kemudian yang kita beli di pasaran, ketika sudah memperoleh sertifikat halal itu melalui proses penetapan kehalalan oleh mufti. Maka dipilih yang paling hati-hati. Nah, dipilih paling hati-hati. Kalau Arima masuk kelompoknya adalah kelompok ibadah. Beda halnya nanti masalah-masalah muamalah, masalah-masalah ekonomi syariah, kemudian masalah-masalah perkembangan teknologi, itu masalah-masalah muamalah yang orientasinya adalah kemaslahatan, maka dibuka secara lebih luas dan lebar terhadap inovasi. Ya, karena memang prinsip dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Karena prinsip dasar urusan muamalah itu boleh. Dengan demikian kalau nggak ada larangan, prinsipnya boleh. Sepanjang mendatangkan maslahah dan juga manfaat.
Berbeda halnya kalau urusan ibadah, al-aslu fil ibadah al-hurmah, maka diambil yang paling berat. Kira-kira begitu apa aspek praktisnya di dalam merespon ketika terjadi perbedaan fatwa dari dua mufti yang ditanyakan oleh si mustafti. Jadi kalau toh misalnya di sini diberikan beberapa alternatif, ada khamsatu aujuh, itu di dalam prakteknya nanti bisa kita verifikasi kembali. Kalau masalah ibadah ya ambil yang paling hati-hati, kalau masalah muamalah yang paling maslahah ya tentu dua-duanya karena masalahnya adalah masalah keagamaan harus bersandar kepada dalil syar'i yang benar. Nah, yang berikutnya yas'alu muftiyan akhara. Ini dianggap berimbang nih. Nah, yang keempat yang nanya mufti ketiga. Nanya mufti ketiga. Dia tidak ambil, kemudian nanya mufti yang ketiga. Dan mengambil fatwa yang lebih sesuai. Bisa jadi jalan ketiga itu menguatkan salah satu, berarti nanti mekanismenya tarjih. Atau bisa jadi hukum ketiga sangat mungkin nanti. Jadi sangat mungkin. Jadi misalnya ketika terjadi perbedaan pandangan fikih mengenai soal ini alamsu dalam hal yang membatalkan wudhu, bertemunya kulit laki dengan perempuan, penyentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Oh batal, oh nggak batal, yang maksudnya adalah jima. Nah, kemudian bingung jalan ketiga, minta fatwa, oh kalau menyentuh fisik bi ghairi syahwah nggak apa-apa, tapi kalau bi syahwah batal. Itu bisa jadi itu jalan ketiga yang ketika ada perbedaan dua-duanya, oh ternyata ada jalan ketiganya. Setelah tanya kepada mufti yang ketiga. Jadi kemungkinan tanya kepada mufti yang ketiga ini, kemungkinan menjawab dengan menguatkan salah satu, atau memberikan jawaban yang berbeda. Dengan al-jam'u baina al-fatwain. Sangat mungkin. Yang kelima, ya takhayyar, memilih ayat khud bi khaili ayyihima sya. Ya sudah diberikan keleluasaan. Nah, kalau sudah memiliki kemampuan memilih tetapi dengan ilmu, bukan memilih tadi kalau yang atas yang paling berat lah, kemudian ini yang paling ringan. Setelah itu ya menyatakan ya udah pilih dalam posisi tengah al-khiyar, dengan posisi tengah tanpa ada murajjih, udah diberikan otoritas untuk hak khiyar, hak untuk memilih salah satunya. Nah, kemudian yang pandangan kelima ini wala wasahih inda Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi al-Musannif wa indal Khatib al-Baghdadi. Yang kelima ini dengan posisi kita memiliki kapasitas juga. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya udahlah saya ambil aja bismillah. Ya, enggak. Mungkin secara praktis apa yang saya sampaikan tadi kita verifikasi, kita ngerti lah seawam-awamnya orang ini masuk kategori ibadah atau muamalah. Kemudian kalau memang ini urusannya atau dimensinya ibadah atau dimensinya lebih kuat ibadah, urusan munakahah itu kan pada hakikatnya muamalah.
Tetapi muamalah dalam arti, nah kalau pengertian ibadah dan muamalah di sini, ibadah itu adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak sholat kita kan bukan hubungan dengan sesama manusia, tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin pelaksanaannya ada dimensi hubungan kemanusiaan, misalnya sholat jamaah, berarti kan sesama. Tetapi esensinya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang muamalah hubungan antara manusia dengan yang lain. Nah, kita jual beli, kita sewa menyewa, eh, kita bangun rumah, kita nikah itu kan, atau kita bagi harta, itu kan pada hakikatnya hubungan sesama, hubungan kemanusiaan. Tetapi kalau urusan nikah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan urusan ibadah, maka dimasukkan dalam rumpun sejenis ibadah. Al-aslu fil abdo al-hurmah. Hukum dasar dalam urusan perkawinan, urusan persenggamaan itu haram. Sekalipun itu hubungannya adalah hubungan kemanusiaan kan, hubungan calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, hubungan semenda, hubungan musyawarah. Tetapi dari hasil hubungan pernikahan itu ada nasab, kemudian ada muharramat minan nisa, kemudian ada ketentuan waris, ada ketentuan pelaksanaan sholatnya gimana, apa tata cara sholat, ada ketentuan nanti haji, wajib haji, itu sangat berpengaruh dari proses pernikahan itu. Maka kemudian itu diberikan aturan secara lebih ketat seperti aturan pelaksanaan ibadah, dan dimensi ibadahnya lebih tinggi. Contoh lain misalnya dalam urusan tadi urusan ibadah, saya kira ada contoh ya, salah satunya tadi ketika ada perbedaan pandangan mengenai hukum mabit di Mina, ya, apakah masuk kategori wajib atau sunnah, ya sudah, khurujan minal khilaf, ambil yang paling aman, wajib. Apalagi itu pandangan jumhur fuqaha, wajib. Jangan hanya gara-gara pengen ringan, ya sudah saya ambil qaul yang menyatakan bahwa mabit di Mina itu sunnah. Ya nggak bisa. Dalam hal ibadah, ambil yang akhlak. Dan itu aslam. Yang pasti dengan mengambil yang akhlak tadi, dia lebih hati-hati. Dan urusan keagamaan, termasuk urusan makan, kita dianjurkan untuk berhati-hati. Urusan halal haram makanan itu dianjurkan untuk berhati-hati. Ketika yang halal, yang haram jelas, yang nggak jelas disuruh menghindar. Itu kepentingannya apa? Kepentingannya ikhtiar. Kepentingan hati-hati. Yang belum jelas disuruh menghindar, sekalipun secara probabilitas ada mungkin halalnya, tapi ada mungkin haramnya. Maka ketika belum ada kejelasan, dihindari. Itulah prinsip kehati-hatian. Ketika ada, ini aplikasi dalam fikih praktis, ketika ada air minum kecampur najis, buang, tumpahin, jangan diminum. Ketika ada syubhat, ini kan berarti syubhat, kecampur udah nggak ketahuan nih mana najis mana enggak. Tetapi ketika itu jamat, barang padat, udah nggak ada syubhat lagi nih, dia nggak nyebar, di potek aja yang terkena najis, sisanya bisa diambil. Karena apa? Karena udah nggak ada syubhat. Nah, kalau nanti ada perkembangan teknologi yang memungkinkan tafriq baina zahir wan najis, atau tafriq bainal halal wal haram, yang secara teknologi memungkinkan,
sekalipun ini di al-ma'iyat, di barang yang cair, ya bisa diambil. Karena dengan bantuan teknologi bisa tersingkap antara yang halal dengan yang haram. Nggak ada syubuhah lagi. Tapi ketika itu ada syubuhah, maka dihindari. Jadi ada teori tafriqul halal minal haram. Memilah antara halal dengan haram. Setelah ada kaidah umum, idza ijtama'al halal wal haram, ghulibal haram. Apabila ketemu antara yang halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram. Kepentingannya apa? Ihtiyat. Kepentingannya kehati-hatian. Karena ada syubhah. Ketika ada kumpul-kumpul di situ, ada syubhah. Cuma ketika kumpul bisa ditafriq, maka dilakukan tafriq. Tafriqul halal minal haram. Nah, aplikasi di dalam fikih muamalah. Kalau ada dana perusahaan halal, kemudian campur ada pendapatan yang non halal. Nah, kalau menggunakan kaidah umum, idza ijtama'al halal wal haram, ghulibal haram, nggak bisa diambil semua. Karena apa? Ketika ketemu di blend campur antara pendapatan yang halal dengan pendapatan yang haram, nggak bisa kita terima semua atas dasar kaidah tadi. Nah, ketika mekanisme pembukuan keuangan bisa memilah antara yang halal dan yang haram, ya sudah dipisah saja. Yang haram nggak diambil atau nggak dijadikan objek transaksi, objek pembiayaan, sementara yang halal tetap bisa digunakan. Aplikasinya biasanya ini pembiayaan hotel gitu kan. Hotel yang ternyata ada juga jual miras misalnya ya. Kalau layak atau hotel umumnya hotel itu kan untuk kepentingan penginapan. Ternyata ada orang yang menyalahgunakan untuk kepentingan prostitusi misalnya ya. Ya, sepanjang bisa ditafriq, tadi misalnya bisnis lain bisnisnya ada apa yang tadi minuman keras misalnya bisa dieksklud dan di dalam neraca pembukuannya bisa dipilah, ya sudah pembiayaan terhadap hotel minus minuman kerasnya bisa dilakukan dalam pembiayaan syariahnya. Yang berikutnya terkait dengan poin-poin ini kedudukan mufti dan mustafti tadi. Mustafti dalam posisi dia orang awam. Ketika awamnya awam banget, ya sudah pilih yang dia yakini. Karena orang awam itu la madzhabalah, ya. Nggak bisa mengidentifikasi. Yes, ngikut begitu dia tanya, kemudian ada jawaban itu kita diambil. Kemudian kalau ada dua pilihan, ya sudahlah. Caranya pilih yang paling berat itu. Nah, ada yang pandangan enggak yang paling ringan. Paling ringan tidak dalam kapasitas atau tidak dalam posisi dia mencari-cari yang mudah. Tapi memang ya udah itu. Ini ternyata kayaknya lebih enak nih kita laksanakan. Jadi al-amin madzhabalahu. Orang awam ya, itu ya nggak ada mazhab gitu. Kewajibannya dia mengikuti yang dipercaya, bukan dengan ijtihad. Kalau yang poin berikutnya tadi dengan menimbang, memilih, itu dengan ijtihad. Orang awam ada yang sama sekali nggak bisa untuk menimbang, tapi ada juga yang diberikan kapasitas untuk mentarjih, menimbang.
Jadi kalau man la yaqdiru ala at-tarjih, ya jaza lahu at-taqlid. Barang siapa yang nggak mampu mentarjih, ya boleh taklid itu. Nggak semua orang diberikan kapasitas untuk ijtihad. Nah, kalau dia nggak mampu ijtihad, ya taklid, ya ikut gitu. Karena perintah untuk mendalami ilmu agama juga tidak kepada semuanya. Tapi perintah untuk menjalankan ajaran agama, nah itu semuanya. Kayak eh, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ini sholat wajib bagi setiap kita. Tidak setiap orang diberikan pembebanan untuk menguasai fikih sholat secara mendalam dari sisi ilmunya. Tetapi setiap orang yang diwajibkan sholat diharuskan memahami fikih praktis sholat. Dia ngerti tata cara sholat. Tetapi kalau bab ilmu fikih tentang sholat secara mendalam, yaitu bagian apa yang tafakuh fiddin, dan mandat untuk tafakuh fiddin tidak kepada setiap orang. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddini wa liyunziru qaumahum idza raja'un. Mengapa tidak? Jadi ta'ifah di situ kan memberikan arti dan juga penjelasan mutafaqih fiddin itu tidak kepada seluruh orang. Di samping tentu setiap kita punya kapasitasnya masing-masing. Kapasitasnya masing-masing, ada yang tafakuh fiddin, kemudian ada yang urusan sains, ada urusan arsitektur, ada urusan ekonomi, ada urusan pertahanan, ada urusan pertanahan, ada urusan bagian cuap-cuap, ada urusan bagian tabib, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tadi kayaknya ada yang mau tanya. Ada Prof, saya bacain Prof ya. Ada pertanyaan dari ini, Kang Asrofi, mahasiswa S3 SPS ini. Satu, terkait masalah fatwa ekonomi syariah yang tadi Prof jelaskan, kriteria atau tolok ukur maslahannya itu seperti apa Prof gitu. Dua pertanyaan Prof. Pertanyaan kedua, dalam Apa-apa? Cara nggak terkait begitu jelas. terkait dengan maslahah dalam fatwa ekonomi syariah. Oke. Ya, kriteria atau tolok ukur maslahannya itu seperti apa gitu. Yang Iya. kedua, dalam perumusan fatwa ekonomi syariah apa juga ada mempertimbangkan aspek ihtiyatnya juga. Baik. Ya, oke. Makasih. Eh, ekonomi syariah masuk kategori lingkupnya muamalah. Eh, karena dia masuk muamalah berlaku kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh. Tetapi di dalam prakteknya tentu harus mendasarkan diri kepada dalil-dalil. Karena apa? Ada ilahiyatul dalil ala tahrif. Kecuali ada dalil yang melarang. Dan umumnya larangan-larangan, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan praktek muamalah, khususnya muamalah maliyah, itu bersifat umum. Ya. Larangan tipu menipu, kemudian larangan untuk gambling, dan terjemahan larangan gambling itu ya nggak boleh mentransaksikan barang yang belum ada, mengakibatkan gambling gitu kan. Atau qabla butuhi sholahiha, jual jambu masih pentil. Nah, masih pentil ini kan jenis-jenis apa praktek ekonomi berbasis pertanian. Nah, bagaimana berbasis perbankan? Ya sama, transaksi falas
atau transaksi saham yang belum ada, atau beli hari ini harga seminggu berikutnya. Kenapa itu dilarang? Karena ketidakpastian, jangan dilarang. Nah, itu kan barang-barang baru. Dia terlarang karena ada larangan-larangan yang bersifat umum tadi. Nah, tapi kalau ada maslahat yang dituju, ada pengecualian. Misalnya apa? Eh, transaksi spot, eh, apa, falas ya, untuk hajah. Misalnya saya pergi haji ini, saya butuh real, tapi harganya ya harga faktual, tidak harga ke depan. Karena ada hajah, maka kemudian dibolehkan. Tapi kalau sedari awal dia mentransaksikan nanti, ini istilahnya ada forex, ada forward ya. Ini ya dilarang. Karena apa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum di dalam transaksi muamalah maliyah. Nggak boleh ada gharar, nggak boleh ada tipu daya, nggak boleh ada maisir, dan jenis falas yang forex itu berpotensi terjadi konflik. Nah, beda halnya ketika rupiah ketemu real, kemudian terjadi jual beli. Nah, ini kan jual beli mata uang. Karena ada hajah, dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan. Dia harus senilai, senilai tidak harus sama. Bukan Rp1 1 real. Rp1 sekarang 4.000, hampir 700, Rp4.700. Tapi kok ada selisihnya, Ustaz? Iya, seperti money changer itu. Berarti kan ada jual beli mata uang yang nanti bisa ketemu kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban. Oh, enggak. Karena ada hajah di situ, maka keuntungannya dari jasa penukaran, bukan transaksi pengertian baik, tapi ambilnya adalah jasa. Karena apa? Karena ada hajah. Karena ada hajah. Nah, beda halnya jenis transaksi, memang dia pemain uang. Nah, ya, atau saham digoreng-goreng, lepas. Nah, itu yang kemudian hukum asalnya mungkin boleh, tetapi karena mendatangkan mafsadah atau potensi mafsadah, maka dilarang. Nah, gimana ngukur maslahahnya? Maslahah dihadapkan kepada prinsip-prinsip muamalah maliyah yang harus dijaga, itu yang pasti. Kemudian yang kedua, pertimbangan kemaslahatannya bukan masalah khasah. Masalah umum bagi siapa? Ya bagi terkait dengan ekonomi syariah. Kemaslahatannya nggak bisa hanya sekedar individu-individu atau bersifat parsial. Maslahatannya harus didasarkan kepada maslahatan yang bersifat publik, khususnya bagi pelaku usaha di bidang ekonomi syariah. Masalahnya berlaku bagi pelaku usaha di bidang ekonomi syariah dan juga masyarakat secara umum. Kemudian nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip nas yang mansus, yang sore, itu udah pasti. Jadi udah pasti kalau maslahah tetapi bertentangan dengan zahirun nas, ya maslahahnya mulghah. Maslahah yang
diabaikan. Misalnya kayak kripto yang tanpa underlying, jadi nggak pakai underlying, terjadi bubble, ya hanya memperjualbelikan kertas saja, tapi nggak ada garansi, nggak ada wujudnya, atau eh, transaksi ribawi atas dasar keumuman di tengah masyarakat misalnya, ya nggak bisa. Wong sudah jelas itu bertentangan dengan nas. Bisa atas dasar keumuman atau atas dasar nih maslahat yang tidak dituju untuk mengendalikan inflasi dan lain sebagainya, kalau sudah jelas-jelas bertentangan dengan nas. Nah, ini prinsip-prinsip umum yang sisanya tentu sama dengan ketentuan maslahah di dalam bab usul fikih kita. Jadi maslahahnya harus jelas, nggak bisa maslahah yang mauhumah, maslahah yang spekulatif. Maslahahnya juga harus tervalidasi. Oleh siapa? Nah, oleh siapanya ini? Oleh ya ahli di bidangnya. Sama dengan maslahatan yang hendak dituju ketika melaksanakan operasi di bidang medis misalnya. Nggak bisa hanya didasarkan kepada pertimbangan penjual obatnya. Karena sekalipun mungkin informasinya benar, tetapi bias kepentingan. Jadi dasar untuk menetapkan kemaslahatan, ya itu tadi ahli, dokter berarti. Dokter yang memiliki kompetensi dan kredibilitas. Jadi dua ini. Kompetensi ini sesuai dengan bidangnya, kredibilitas itu terkait dengan integritas moral, kemudian tidak ada vested interest, nggak punya kepentingan subjektif ya, nggak punya kepentingan subjektif, masalah ekonomi. Siapa yang memberikan pertimbangan? Ya ahli di bidangnya. Di bidang moneter misalnya ketika policy-nya terkait dengan moneter. Kemudian soal perkembangan perbankan misalnya ya ahli perbankan. Kemudian tadi misalnya kripto, panggil ahli kripto, cryptocurrency. Soal emas digital yang baru dan sedang gitu kan. Lagi booming seiring dengan harga emas yang cepat sekali nih fluktuasinya, naiknya cepat, sekarang udah tren turun. Pandangan siapa? Ya pandangan ahli. Nggak bisa hanya pandangan ibu-ibu, emak-emak yang ngandalin emas perhiasannya. Ini dorong suaminya untuk cepat beli, gitu kan. Itu kan kepentingan subjektif. Oh, bolehin aja deh nyicil nanti buat gajinya bapaknya untuk mengamankan ini dan emas. Nggak bisa, itu kan subjektif. Harus didasarkan pada ahli dengan dua kriteria utama, kompetensi dan kredibilitas. Kompetensi itu terkait dengan ilmu, keahlian, kredibilitas itu terkait dengan integritas tadi, tidak ada kelompok, tidak ada kepentingan subjektif bagi dia dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Baik, Prof. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, Prof. Ada yang bertanya ada yang raise hand dari tadi juga. Gimana, Prof? Yang Raise hand yang angkat tangan tadi, Prof. silakan. Ini sekarang Ya, jam satu. berapa ini? Di sini 21.25. Berapa? Jam 9.25, Prof. Setengah 6 ya udah. Satu boleh deh. Ya. Jelas. Ustadz Dr. Jufri Hasani, ini dari Aceh nih, UIN Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Prof, ini terkait dengan fatwa. Kalau terkait ibadah kan kita harus mendahulukan dalil gitu kan. Ini kan ada fatwa tentang korban. Kalau korban itu boleh dialihkan
untuk membantu korban bencana, karena membantu korban bencana itu sifatnya darurat gitu kan, wajib. Sementara korban itu sunnah. Jadi dana korban itu boleh dialihkan. Ini bagaimana dengan penjelasan Prof tadi? Ini kan agak bertentangan. Kemudian satu lagi terkait juga dengan korban itu kan, di beberapa sekolah berasrama itu kan lagi tren juga itu korban pantungan itu kan. Alasannya kan melatih anak-anak untuk korban gitu kan. Jadi satu ekor kambing itu satu kelas gitu. Nah, kalau kita bawakan tadi kepada fatwa, kalau urusan ibadah harus mendahulukan dalil daripada maslahatnya, tentu ini juga pertentangan. Mohon pencerahannya, Prof. Ya, terima kasih. Yang pertama soal pengalihan. Tadi korban untuk kepentingan bencana. Ada jalan keluar sebenarnya. Tetap korban, tetapi distribusinya di daerah bencana. Ini satu ya. Artinya nggak ada ta'arud di situ. Pelaksanaan korbannya sesuai dengan ketentuan. Pemanfaatannya untuk kepentingan korban bencana secara aulawiyah, didistribusikannya ke sana. Jadi pengambil manfaat tadi, korban sebagai ibadah dilaksanakan sesuai ketentuan, distribusinya untuk kemaslahatan bagi korban bencana. Ini jalan keluar syar'i. Jadi ada makhraj fiqhi di situ. Kemudian yang kedua, benar, korban sebagai jenis ibadah itu sunnah. Bantu menyelamatkan jiwa hukumnya wajib. Tapi kan nggak mesti harus dipertentangkan. Sebagaimana orang kadang ada ekstrim mempertentangkan. Ini haji berkali-kali nih. Daripada haji kan mending bantu saudaranya. Sementara ada orang kaya udah nggak haji, nggak bantu lagi. Nah kan gitu kan. Jadi haji adalah ibadah, umroh ibadah, membantu saudara itu juga bagian dari ibadah. Nah, itu kan. Masing-masing punya kotaknya. Tetapi kalau terjadi benturan, tentu berlakulah aulawiyah. Sama dengan sholat, dengan berbakti kepada orang tua. Kita disuruh beli cabai ke warung sebelah, bentar, sholat. Nah, sholat ibadah. Atau dia sholat duha, misalnya pas sholat sunnah kan berarti. Kemudian ini bantu orang tua wajib. Tapi kan nggak mesti harus dipertentangkan. Nggak mesti harus dipertentangkan. Dua kebaikan. Nah, ya jalan utamanya ya korban tetap jalan, bantu orang juga dilakukan. Tetapi kalau harus memilih, ya sudah, bilang, ya sudah tahun ini saya nggak korban. Saya memprioritaskan untuk membantu, misalnya ada tagihan SPP anak misalnya, nggak usah jauh-jauhan korban bencana lah. Untuk kepentingan domestiknya masih ada tagihan SPP anak, SPP bagian dari kewajiban. Kalau enggak nanti anak bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya udah itu didahulukan. Itu didahulukan. Nah ini kan bab soal fikih aulawiyah berarti ini. Fikih prioritas. Tetapi jangan terjebak kepada pembenturan. Karena dua-duanya punya ranahnya. Dua-duanya punya ranahnya. Bahwa kemudian nanti ada skala prioritas, di lapangan bisa beragam. Seperti contoh tadi, salat duha atau perintah ibu duluan. Salat itu sunnah, hubungannya dengan Allah. Ibu wajib. Nah, tapi kalau yang satunya pelaksanaannya mudoyak, yang satu pelaksanaannya muasa, ya sudah, nggak apa-apa. Kadang salat dulu, gitu kan. Bukan berarti kita ukukul walidain karena menolak perintah atau mendelay perintah. Ya dipahamkan, gitu kan. Ada proses pemberian pemahaman. Itu kan sama dan seringkali diberikan contoh. Ketika seseorang laki pengen berbuat baik kepada ibunya, sementara dia habis nikah, benturan antara berbuat baik kepada istri atau kepada ibu, pilih mana, nah, gitu kan nanti.
pilih mana, istrinya apa ibunya. Ya nggak usah dibenturkan. Atau taat kepada suaminya apa taat kepada kedua orang tua. Ya kalau dua-duanya baik ya pasti nggak akan terjadi benturan. Kalau ibunya sakit dan mendesak, pasti suami yang baik mempersilahkan istrinya untuk kunjungan kalau perlu diantar. Dan memang harusnya begitu. Orang tua kan bukan hanya sekedar punya orang tua biologis, tetapi orang tuanya istri juga orang tua kita. Gitu. Demikian juga misalnya ibunya nggak ngotot-ngotot ketika misalnya istrinya harus ditemenin di rumah sakit misalnya. Ya sudah, nggak usah pulang dulu. Temenin istrimu. Itu kan kearifan. Cuma seringkali ada ego masing-masing. Udah pilih mana? Apa suamimu apa ibumu? Suamimu atau bapakmu? Itu kan berarti kita kejebak kepada pilihan-pilihan yang pada hakikatnya bisa dikompromikan, nggak harus diperhadapkan. Sama pertanyaan yang sejenis itu kan, lagi musim haji ini banyak orang berangkat haji melulu. Daripada berangkat haji uangnya beredar ke sana, kan mending buat bangun di sini aja, manfaat. Nah, logika sejenis itu juga yang dam itu salah satunya di samping aspek ekonomi, di samping aspek fikih ada pertimbangan ekonomi kan. Jadi dam dari 200.000 taruhlah kali 3 juta misalnya, itu udah ketahuan tuh. 3 juta kali 200.000 udah 600 miliar. Ya. 600 miliar daripada beredar di Saudi, kan mending buat petani, peternak, kemudian jagal, kemudian distribusi dagingnya di Indonesia. 600 miliar, ini ekonomi berputar di sini. Wong agama kok mendang-mending. Jadi nggak perlu mendang-mending gitu kan. Ya sama itu tadi, mending mana korban atau membantu korban bencana yang nggak perlu mendang-mending bisa dikompromikan. Tapi kalau di lapangan ternyata harus memilih, maka pertimbangannya dengan pertimbangan prinsip aulawi tadi, kemendesakannya, kemudian di samping kemendesakan kemanfaatannya yang tidak diperoleh dan sejenisnya, sepanjang itu belum nggak bisa dikompromikan. Kalau masih bisa dikompromikan ya dikompromikan karena dua-duanya itu adalah kebaikan. Yang kedua apa tadi? Patungan kurban Oh ya, Ustaz. patungan ya, itu memang bagian dari tarbiyah ya, sama dengan kita ngajarin sholat subuh di jam 10 siang gitu kan. Ya, itu kan bukan berarti kan itu aliran sesat. Puasa setengah hari ya. Puasa setengah hari. Ini aliran apa? Ini aliran sesat, ngajarin kok nggak sempurna gitu ya. Ya memang harus bertahap, ya, itu bagian dari pembelajaran lah ya. Bahwa kemudian nanti ada kambingnya, nanti diniatin buat gurunya ya bagus juga gitu kan. Iya, sama dengan perusahaan nih, beberapa perusahaan bagi kambing, bagi sapi, termasuk dengan pesantren saya itu dikontak kadang, tadi saya pengen kirim kambing. Dari mana ini? Dari direkturnya atau dari perusahaannya? Kan perlu di-clearin gitu kan. Dari perusahaan. Ya udah, kita terima. Mau atas nama siapa nanti? Ya terserah aja, ini dari perusahaan. Ya udah kalau gitu kita terima. Dia beri pada siapa gitu kan bisa, akhirnya secara syar'i nanti ditentukan siapa penerima hibahnya, kan hibah itu hadiah atau diberikan sapi lah, kita diberikan sapi. Nah kemudian amanahnya kan untuk disembelihnya sudah diberikan kepada saya niatnya untuk menggunakan sebagai korban, dan itu sangat mungkin selalu ada jalan keluar. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Sudah lewat banyak Prof. 2135. Gak apa-apa. Iya, iya. Oke, makasih Ya. banyak ya. Kita akhiri dengan baca kita. Mimpin doa Prof dari Al-Makkal Mukarramah.
Oke, kita iri dengan kita mulai Fatihah. A'udzubillahi أعوذ minasyaitonir بالله rajim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya fi ni'mah wa fi nazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa rahmana wa اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم سهل لنا أمورنا في ديننا ودنيانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا وتجارتنا تجارة لن تبور يعني ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا محول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا الله بلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم ارزقنا وإياهم زيارة بيتك المحرم وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات اللهم ارحمنا وإياهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran bagi kami dan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Saya ini diberikan amanah musyrif dini. Salah satu adalah memberikan irsyadat terkait dengan aspek manasik dan syariat. Ya, salah satu isunya nanti terkait dengan badal haji, terkait dengan pelaksanaan wukuf, terkait mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan juga berbagai rangkaian ibadah haji. Mulai dari rukun, wajib, hingga sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat terlaksana, seluruh rukun dan wajib serta sunnah-sunnahnya mulai awal hingga akhir diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan haji yang mabrur, sa'yan yang masyhur. Amin ya rabbal alamin. Ke mood barusan. Ke mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran warahmatullahi jazakumullah khair wabarakatuh. jazak Prof. Semoga Masya sehat Allah. selalu, berkah selalu. Jangan lupa doanya untuk kami, Prof. Baik, teman-teman semua, asatizah wa al-ustazat semua, alhamdulillah kita sudah jam 21.39 ya. Aman ya. Pak Ustadz Zainuddin di sana udah jam berapa itu? Wah, pertanyaan saya udah dijawab nih. Belum kebanyakan Ustadz. Iya, Nanti udah disimpan itu. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa dijawab iya, ini. Tapi kayaknya MBG ini mendesak kayaknya ya. iya. Kasus di lapangan kan. Ya, insya Allah. Apa Ustaz ya?